Halo para mahasiswa, selamat berjumpa kembali dengan saya Mas Idin dalam mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada minggu ke-9 ini kita akan membicarakan materi tentang hukum hak asasi manusia di Indonesia. Dengan materi yang akan kita bahas adalah perkembangan HAM di Indonesia, kemudian ratifikasi perjanjian internasional tentang hak asasi manusia. Baik, mari kita mulai untuk membahas sub materi yang pertama adalah perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Nah, perkembangan hak asasi manusia di Indonesia itu dimulai pada periode sebelum kemerdekaan, yaitu tahun 1908 sampai 1945. Pada saat itu, para pemimpin Budi Utomo telah memperhatikan adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang ditinjaukan atau ditujukan kepada pemerintah kolonial maupun dalam tulisan yang dimuat dalam surat kabar guru desa. Pemikiran HAM Budi Utomo dalam bidang hak kebebasan, berserikat, dan mengeluarkan pendapat. Kemudian, perdebatan pemikiran HAM yang terjadi dalam sidang BPUPKI pada tahun 1945, ya, diantar pada bulan Mei sampai dengan Juni ya 1945 berkaitan dengan masalah hak persamaan kedudukan di muka hukum, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, yang tidak layak, hak untuk memeluk agama dan kepercayaan, hak berserikat, hak berkumpul, hak mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Kemudian pada periode setelah kemerdekaan Republik Indonesia antara 1945 sampai dengan 1950 ya, ini adalah periode awal kemerdekaan. Pemikiran HAM itu masih menekankan pada hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan, serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Kemudian periode 1950 sampai 1959, pemikiran HAM pada periode ini mendapatkan momentum yang sangat membanggakan. Kenapa? Karena suasana kebebasan yang menjadi semangat demokrasi atau demokrasi parlementer ya mendapatkan tempat di kalangan elit politik. Nah, ini pada periode 1950-1959 di mana pada saat itu demokrasi yang berkembang adalah demokrasi parlemen, ya, demokrasi parlementer, sehingga suasana pemikiran HAM itu sangat mendapatkan momentum yang sangat baik, gitu ya. Kemudian pada periode 1959 sampai dengan 1966, nah di sini sistem pemerintahan dari pada periode sebelumnya adalah sistem parlementer, kemudian berubah menjadi sistem demokrasi terpimpin. Ya. Demokrasi terpimpin ini sebagai penolakan Soekarno terhadap sistem demokrasi parlementer. Nah, pada sistem demokrasi terpimpin, sistem ya kekuasaan terpusat dan berada di tangan presiden, sehingga pemikiran tentang HAM pada saat periode ini mengalami kemunduran. Kemudian yang berikutnya adalah periode 1970 sampai 1980. Nah, pada periode ini pemikiran elit penguasa sangat diwarnai oleh sikap penolakannya terhadap hak asasi manusia. Kenapa? Karena pemikiran tentang HAM itu dianggap sebagai produk barat dan bersifat individualistik dan bertentangan dengan paham kekeluargaan yang dianut oleh bangsa Indonesia. Ini periode 1970 sampai 1980. Kemudian periode 1966 sampai 1998, pada periode ini yaitu awal periode ya 1966 yaitu Orde Baru,
telah dilakukan berbagai seminar tentang HAM. Di antaranya adalah seminar tentang HAM pada tahun 1967, dan kemudian seminar itu merekomendasikan gagasan tentang perlunya pembentukan pengadilan HAM, pembentukan komisi dan pengadilan HAM untuk wilayah Asia. Kemudian pada masa Orde Reformasi, yaitu tahun 1998 sampai dengan sekarang, strategi penegakan HAM dilakukan melalui 2 tahap, yaitu tahap status penentuan dan tahap penaatan aturan secara konsisten. Pada tahap penentuan telah ditetapkan beberapa penentuan perundang-undangan tentang HAM, seperti misalnya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, itu tadi mengenai sejarah perkembangan HAM di Indonesia. Sekarang adalah ratifikasi Perjanjian Internasional Hak Asasi Manusia. Nah, terkait dengan penerapan instrumen internasional HAM ke dalam hukum nasional, dalam ini adalah hukum nasional Indonesia, itu terdapat 2 ajaran, yaitu ajaran dualis atau dualistic school dan ajaran monis atau monistic school. Ajaran dualis ya melihat bahwa hukum internasional dan nasional sebagai 2 sistem hukum yang terpisah dan berdiri sendiri-sendiri. Kemudian ajaran monis atau ajaran yang kedua melihat hukum internasional dan nasional sebagai bagian integral dari sistem hukum yang sama. Penganut ajaran monis adalah Inggris dan Amerika, sedangkan Indonesia dapat dikatakan lebih dekat dengan ajaran dualis, ya, seperti dapat dilihat dalam ketentuan pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pasal 11 ayat 2 UUD NRI tahun 1945 mensyaratkan bahwa dalam proses pemberlakuan hukum internasional ke dalam hukum nasional terlebih dahulu mengambil langkah transformasi melalui proses perundang-undangan domestik, atau dalam hal ini dikenal dengan ratifikasi. Jadi ratifikasi itu adalah mentransformasi HAM internasional melalui proses perundang-undangan yang ditetapkan di Indonesia atau domestik, gitu ya. Itu dikenal dengan ratifikasi. Nah, dalam pengikatan itu, selain menjadikan hukum internasional sebagai bagian dari hukum nasional, juga memberikan landasan legal kepada warga negaranya untuk menggunakan mekanisme pelindungan HAM internasional apabila warga negara merasa bahwa mekanisme domestik dalam hal ini adalah mekanisme yang berlaku di Indonesia telah mentok, ya, atau telah deadlock, maka dapat digunakan mekanisme pelindungan HAM internasional. Nah, jadi itu ya. Nah, kemudian sampai saat ini Indonesia baru meratifikasi 8 instrumen internasional HAM dari 25 instrumen internasional. 8 instrumen HAM yang diratifikasi itu adalah yang pertama, Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Politik Perempuan. Yang kedua, Konvensi Internasional tentang Hak Anak. Yang ketiga, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Yang keempat, Konvensi Internasional tentang Anti-Apartheid di Bidang Olahraga. Kemudian yang keenam, Konvensi Internasional tentang
menentang penyiksaan, ya. Yang kelima, ini bukan enam. Kemudian yang keenam, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. Kemudian yang ketujuh, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Dan kedelapan, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, Budaya. Nah, ini adalah 8 instrumen internasional HAM yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Nah, sejak tahun 1998, Indonesia telah memiliki Rencana Aksi Nasional atau RAN-HAM, ya RAN-HAM. Sejak 1998, Indonesia telah memiliki Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia. Hal ini adalah untuk mengejar ketertinggalan di bidang ratifikasi instrumen HAM internasional. Jadi, melalui Rencana Aksi Nasional HAM, maka pada periode 5 tahun pertamanya, yaitu mulai pada 1998 sampai 2023 sampai 2003, telah disusun skala prioritas untuk melakukan ratifikasi terhadap instrumen HAM internasional. Kemudian RAN-HAM 5 tahun kedua yaitu pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2009. Nah, ini adalah rencana ratifikasi diprioritaskan pada konvensi-konvensi sebagaimana berikut. Yang pertama adalah konvensi untuk penindasan perdagangan orang dan eksploitasi prostitusi orang lain tahun 2004, Konvensi tentang Pelindungan Hak Pekerja Migran dan Keluarganya 2005, Protokol Opsional tentang Hak Anak, tentang Perdagangan Anak, Pornografi Anak, dan Prostitusi Anak tahun 2005, Protokol Opsional tentang Konvensi Hak Anak, tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata tahun 2006, kemudian Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida 2007, Statuta Roma 2008, dan seterusnya. Kemudian, apabila rencana aksi ini berjalan, maka pada tahun 2009 Indonesia dapat mensejajarkan diri dengan negara-negara lain yang tingkat ratifikasinya tinggi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ke-9 ini, yaitu tentang perkembangan HAM di Indonesia. Mudah-mudahan dapat menambah Anda dalam memahami materi tentang sejarah perkembangan HAM di Indonesia. Ini referensi yang saya gunakan. Selamat belajar, semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.